Waalaikumsalam. Dari Ustaz, mana ini? Dari masjid sebelah kan Ustaz? Tafadhol ijlis. Terima kasih Ustaz. Pak Ustaz lagi apa ya? Kami sedang persiapan syuting konten PK Jalasena. Tahu saya tanggal 27 Januari itu bertepatan dengan 27 Rajab bukan ya Ustaz? Oh ya, kebetulan pada tahun ini tanggal 27 Januari 2025 bertepatan dengan 27 Rajab 1446 Hijriah. Kalau boleh tahu, boleh nggak sih Pak Ustadz diceritain sedikit aja tentang sejarahnya Isra Mi'raj? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita bercerita tentang masalah Isra Mi'raj, kita mencari sebab musababnya kenapa baginda Nabi Muhammad SAW itu di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun itu Nabi Muhammad merupakan tahun kesusahan, di mana yang pertama pamannya Abu Thalib itu meninggal dunia, sehingga Nabi Muhammad bersedih, sangat bersedih sekali. Yang beberapa bulan kemudian lalu istrinya tercinta juga meninggal dunia, Siti Khadijah. Dua sosok manusia ini yaitu Abu Thalib dengan Siti Khadijah merupakan orang-orang yang membela baginda Nabi dalam keadaan berdakwah, menyampaikan Islam. Jadi dialah pembelanya, yaitu Abu Thalib pembela dari luar, yakni beliau masih beragama non-muslim, sedangkan Siti Khadijah pembela dari dalam yang merupakan orang muslim. Dua orang ini menjadi penyemangat dan pembela baginda Nabi, sehingga ketika ditinggalkan oleh keduanya beliau merasa bersedih sekali, ya. Dengan meninggalnya dua orang itu juga penekanan dari orang kafir Quraisy sangat besar sekali. Karena apa? Kan tidak ada yang membela. Sehingga Nabi Muhammad diboikot selama setahun dan hanya makan sendal dari kulit. Setelah itu baginda Nabi mencari suaka. Nah, suaka itu apa? Mencari apalah istilahnya perlindungan lah. Kemana? Mencari suakanya adalah ke Taif. Sesambil itu Taif bukannya mendapat sambutan yang baik, tetapi justru di sana mendapat penolakan dan penganiayaan juga. Karena apa? Karena sudah diprovokator oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Jadi awas, nanti ada seorang Muhammad namanya akan datang ke sini, tolong diusir dan disiksa gitulah. Sehingga orang-orang Taif itu terprovokator oleh hasudan daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Sehingga Nabi Muhammad bukan mendapatkan sambutan yang baik, justru mendapatkan siksaan dan sehingga baginda Nabi bersembunyi di balik batu. Nah, ketika bersembunyi di balik batu itu lalu beliau berdoa, Allahumma anta rabbi mudat afina. Terus kata Nabi, ya Allah, bukankah aku ini adalah Rasulmu, utusanmu, tetapi kenapa orang yang mencintai, orang yang membela aku kok semuanya mati semua, meninggal semua. Jadi angtakuluni, jadi saya ini disandarkan ke siapa, kata Nabi. Lalu dijawab oleh Allah bahwa sengaja orang yang mencintai, yang membelamu saya matikan semua. Karena apa? Karena supaya kamu tidak tergantung kepada manusia. Kamu hanya bergantung kepada Allah. Lalu Nabi Muhammad minta bukti. Apa buktinya ya Allah? Lalu Allah mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad SAW, sehingga turun surat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjid aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Jadi ayat ini diawali dengan maha suci Allah, kebesaran Allah, maha perkasa Allah. Kenapa? Karena Allah memberangkatkan, ya, mengisrokan dari Masjidil Haram yang ada di Mekah menuju Masjid Aqsa. Itu kalau naik unta itu 40 hari. Jadi kalau naik unta itu 40 hari. Tetapi karena kebesaran Allah, kekuasaan Allah, kurang dari 1 menit. Tetapi kenapa ayat di dalam akhir ayat itu bukan innallaha ala kulli syai'in qadir, bukan Allah yang maha tahu segala-galanya, tidak. Tapi diakhiri dengan innahu was-sami'ul basir. Allah mendengar dan melihat. Karena apa? Allah melihat Nabi Muhammad disiksa oleh orang-orang kafir Taif dan Allah mendengar doa daripada Nabi Muhammad, sehingga Allah mengisrokan, ya. Jadi Isra'nya adalah dari Masjidil Haram menuju mana? Masjid Al-Aqsa. Di mana? Dari Mekah ke Palestina. Baru setelah itu
Allah mengajak lagi kemana? Yaitu Sidratul Muntaha, yaitu Mi'raj. Ya, Mi'raj. Di dalam perjalanan Mi'raj itu Nabi Muhammad melewati 7 langit. Langit yang pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, langit kedua bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu setelah itu naik ke Sidratul Muntaha. Di situlah Allah akan memperlihatkan ayat-ayatnya, kekuasaannya. Kalau tadi linuriyahu min ayatina, Allah akan memperlihatkan, jadi belum dilihatkan kekuasaan Allah. Baru ketika dilihatkan adalah walaqad ra'ahu, ya, jadi sudah di atas di Sidratul Muntaha itu Allah memperlihatkan kekuasaannya, yaitu diperlihatkan surga, diperlihatkan Sidratul Muntaha, Al-Qalam, ya. Terus diperlihatkan juga dengan neraka. Setelah itu Nabi Muhammad kembali lagi ke bumi dengan membawa perintah sholat 5 waktu yang awalnya 50 kali, tetapi jadi 5 kali. Itulah oleh-oleh daripada Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Demikian, yaitu sholat 5 waktu. Untuk maknanya sholat sendiri itu apa ya Pak Ustaz? Maknanya sholat itu adalah dalam surat At-Taubah ayat 103 dijelaskan, sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Pengertian sholat itu adalah doa. Jadi kata Allah, bagi orang-orang yang membayar zakat, maka doakanlah mereka. Allah memerintahkan membayar zakat untuk mensucikan dan membersihkan harta dan jiwanya. Lalu sholli alaihim, setelah itu perintah untuk mendoakan mereka. Jadi sholat itu maknanya adalah doa. Karena apa? Inna sholataka sanul lahum. Jadi dengan doamu itu mereka akan mendapatkan ketentraman jiwa. Jadi makna sholat itu adalah doa intinya. Dan kalau kita lihat memang sholat itu Allahu Akbar, terus ya terakhir itu apa, doa apa itu iftitah apa? Allahu Akbar kabiru, terus alhamdulillah juga ada doanya. Terus subhanallah, terus rabbighfirli, ya, semua ada doa semuanya itu sholat ya. Makanya maknanya adalah sholat itu adalah doa. Ya. Kalau boleh tahu, ini kan kita ngomongin sholat ya Pak Ustadz dari tadi. Nah, ada nggak sih syarat wajib sholat? Itu apa? Orang diwajibkan sholat itu harus ketika memenuhi syarat. Yang pertama adalah di dalam rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat. Ya. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu seseorang sudah Islam. Ya. Jadi ketika ada seseorang mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia sudah Islam. Lalu berikutnya adalah diwajibkan untuk sholat dan sampai dengan haji. Jadi yang pertama adalah syaratnya harus orang Islam. Jadi yang kedua adalah berakal. Jadi orang gila tidak diwajibkan untuk sholat. Jadi kalau mbak-mbak ini, adik-adik ini tidak mau sholat, ya udah jadi orang gila saja. Yang ketiga syaratnya adalah baligh. Baligh itu adalah sudah dewasa. Jadi kalau wanita sudah haid pertama itu, maka sudah diwajibkan menjadi melaksanakan sholat. Yang ketiganya adalah bermimpi keluar mani ya. Yang keempat adalah mumayyiz. Nah, mumayyiz ini pengertiannya sedikit sekali. Ya, saya simpel saja. Bahwa mumayyiz itu adalah seseorang yang tahu di sekitarnya fungsinya apa. Misalnya ini HP fungsinya untuk telepon, bukan untuk apa nyambel, bukan untuk apa mentung, bukan. Jadi HP ini untuk komunikasi. Itulah mumayyiz. Intinya mumayyiz itu adalah tidak idiot lah. Kami kan sebagai manusia itu pasti ada kalanya melalaikan salat ya Ustaz. Nah, tipsnya untuk menjaga tetap salat itu apa sih Ustaz? Yang pertama itu memang kita harus yakin dulu, beriman dulu kepada Allah. Perintah sholat oleh Isra Mi'raj itu ketika manusia itu tidak hidup itu ada 2 ya. Ada senang, ada susah. Ada kanan, ada kiri, ada cantik, ada jelek. Semua berpasang-pasang atau kita hidup ini tidak senang terus. Kadang-kala di atas, kadang-kala di bawah ya. Nah, ketika dalam keadaan susah, maka kita harus ingat Allah. Ketika Nabi Muhammad itu dalam keadaan susah, maka Allah mengingatkan, akan mendekatlah kepadaku, kata Allah, dengan Mi'raj. Nah,
Sedangkan mi'rajnya umat Islam adalah sholat. Sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tipsnya adalah kita sandarkan dulu terlebih dahulu bahwa semua urusan dunia ini adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keadaan susah, dalam keadaan senang kita harus ingat Allah. Jadi kalau kita sudah ingat Allah terus ya. Jadi tidak boleh lupa sama Allah. Setiap detik harus kita nafas kita harus ingat Allah ya. Cara mengingat Allah adalah dengan sholat. Aqimis sholah lidzikri kata Allah dalam surat Toha itu ya. Aqimis sholah lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku kata Allah. Jadi itulah supaya kita rajin sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah sudah terdengar suara adzan zuhur. Terima kasih banyak ya Ustadz atas ilmu yang diberikan untuk kami. Kami izin pamit untuk mempersiapkan pengajian di masjid Ustadz. Sama-sama saya juga akan mengisi pengajian di Masjid Al-Arif setelah ba'da zuhur ini. Kami izin pamit ya Ustadz. Terima kasih banyak ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga sholatnya ya.